Minasan, ohayo gozaimasu. Kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang Mina 1. Kali ini kita akan belajar Mina 1 bab 19 ya. Di bab 19 ini kita tujuan belajarnya untuk mempelajari perubahan kata kerja bentuk lampau, mengungkapkan kegiatan yang pernah kita lakukan, menyebutkan beberapa kegiatan dalam satu kalimat, dan menunjukkan perubahan keadaan atau menjadi. Kita langsung masuk ke tujuan yang pertama, yaitu mempelajari perubahan kata kerja bentuk lampau. Di bab sebelum bab 19 ini, kita udah mempelajari beberapa perubahan pada kata kerja. Ada perubahan bentuk te, ada perubahan bentuk nai, ada perubahan bentuk kamus atau jisoke ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan mempelajari perubahan bentuk ta atau bentuk lampau. Nah, jadi si bentuk lampau ini jangan dulu ditanya maksudnya gimana ya, karena nanti ini akan dijelaskan di bab selanjutnya. Jadi kita fokus aja di perubahannya, cara ngerubahnya tuh kayak gimana. Perubahan bentuk ta ini sama persis dengan perubahan bentuk te. Jadi perubahan bentuk ta ini sama persis dengan perubahan bentuk te, hanya t-nya saja yang dirubah jadi ta. Jadi kalau dia t berarti jadi ta, kalau dia d berarti jadi da gitu ya. Kalau dia ada teng-tengnya di takei pun dikasih teng-teng. Oke, contohnya di sini yang kelompok 1 dulu. Yang kelompok 1 itu kan satu kata sebelum mas itu kan ada ichiri, binimi, ki, gi sama si ya. Kalau ichiri itu berubah jadi ete di takei atau dibentuk te, nah dibentuk ta itu berubah jadi eta. Binimi jadi enda, ki jadi ita, gi jadi ida, si jadi sita. Jadi ichiri, eta, binimi, enda, ki, ita, gi, ida, karena ada teng-teng ya, jadi gi, ida, si, sita. Contohnya di sini ada bentuk maske-nya ada aimas. Teke-nya jadi ate, take-nya jadi atta. Lalu noborimas. Teke-nya nobote, take-nya nobota. Lalu ada yobimas, jadi yonda. Yomimas jadi yonda. Kakimas kaita. Nugimas nuida. Hanasimas hanashita. Ikimas ita. Jadi kalau di bentuk teke ikimas itu adalah pengecualian, begitupun di bentuk ta. Pokoknya bentuk ta ini ngikutin banget deh bentuk te itu ya, ngikutin pokoknya. Begitupun di kelompok kata kerja kelompok 2 dan kelompok 3 juga sama ya. Di kelompok 2 sama kayak ngerubah ke bentuk T, masnya tinggal dicoret, diganti sama ta. Di kelompok 2, masnya dicoret, diganti sama ta. Contohnya, tabemas jadi tabeta. Misemas jadi miseta. Okimas jadi okita. Nemas jadi neta. Mimas jadi mita. Demas jadi deta. Kalau kelompok 3, kimasnya jadi kita, simas jadi sita. Ingat, kelompok 3, kimas jadi kita, simas jadi sita. Tolong dipelajari ya di video sebelumnya yang perubahan kata kerja ini, karena kata kerja itu harus benar-benar dihafal, karena perubahannya nanti akan ada lagi ke depannya. Hai, selanjutnya kita langsung saja mulai masuk ke bunpo yang pertama atau pola kalimat yang pertama. Di sini ada rumusnya, itu kata kerja bentuk ta yang barusan kita pelajari ya. Rumusnya kata kerja bentuk ta ditambah kotoga arimas. Kotoga arimas di sini mempunyai arti pernah. Jadi kotoga arimas itu artinya pernah. Karena pernah, jadi dia dipakai
untuk menyatakan kegiatan yang sudah pernah dilakukan di masa lalu atau di masa lampau. Kenapa pakai bentuk ta? Karena itu kegiatan yang sudah pernah dilakukan di masa lalu atau di masa lampau. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu ada hikoki ni notta koto ga arimasu. Yang artinya saya pernah naik pesawat. Jadi kata kerjanya di sini ada norimas nih. Norimasnya dirubah menjadi ke bentuk ta. Jadi nota. Karena udah lampau ya. Udah pernah naik pesawat. Jadi hikoki ni nota koto ga arimasu. Artinya pernah naik pesawat. Yang kedua contohnya ada hoteru ni tomatta koto ga arimasu. Pernah menginap di hotel. Kata kerjanya adalah tomarimas yang dirubah jadi tomatta. Yang ketiga contohnya Nihon e itta koto ga arimasu. Yang artinya pernah pergi ke Jepang. Kata kerjanya ikimasu ya di sini ya di nomor 3. Jadi dirubah jadi itta. Yang keempat, sashimi o tabeta koto ga arimasu. Artinya pernah makan sashimi. Minasan wa sashimi o tabeta koto ga arimasu ka? Apakah kalian pernah makan sashimi? Kalau pernah berarti tinggal jawabannya hai tabeta koto ga arimasu, atau kalau tidak iye tabeta koto ga arimasen. Jadi kalau tidak tuh tinggal seng aja belakangnya ya. Nah, meskipun si koto ga arimasu ini artinya pernah, jadi dia nggak ngerubah arimasnya itu jadi arimasta. Jadi arimasnya nggak perlu dirubah ke bentuk lampau. Karena yang dirubah ke bentuk lampau atau bentuk taknya itu hanya kata kerja yang ada di tengahnya itu. Jadi koto ga arimasnya mah udah aja tetap koto ga arimasu aja ya, jangan diotak-atik. Kecuali kalau misalnya kalian tidak pernah jadi koto ga arimasen, kayak gitu aja. Jadi ingat, meskipun lampau, koto ga arimasu tidak menjadi koto ga arimasta. Yang dirubah adalah kata kerja yang di tengahnya ya, ke bentuk take. Selanjutnya di bunpo yang kedua atau di pola kalimat yang kedua, di sini ada kata kerja bentuk tari ditambah kata kerja bentuk tari ditambah shimasu. Jadi nani tari shimasu. Ingat, penutupnya harus shimasu. Tari-tari shimasu ini berfungsi ketika kita hanya menyebutkan beberapa kegiatan dari banyak kegiatan yang dilakukan, baik itu yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan. Jadi si tari ini hanya menyebutkan perwakilannya aja. Kegiatan yang kita lakuinnya banyak, cuman yang kita sebutin itu cuman 2 atau 3 biji gitulah. Contohnya di sini yang nomor 1 ada kino nihongo o benkyou shitari kaimono shitari shimashita. Jadi kemarin saya sudah belajar bahasa Jepang dan telah berbelanja. Karena di situ keterangannya di depannya kino, jadi belakangnya juga pakai shimashita. Jadi yang belakang itu mengikuti keterangan waktu ya. Kalau dia belum lampau seperti contoh yang nomor 2, contohnya kyo ginko e ittari dansu o rensu shitari shimasu. Jadi hari ini saya akan pergi ke bank dan berlatih dance. Jadi bukan berarti si orang yang di contoh nomor 2 ini cuman melakukan 2 kegiatan. Bisa jadi dia tuh udah masak, udah belanja, tapi yang dia sebutin hanya 2, yaitu pergi ke bank dan berlatih dance. Terus selanjutnya contoh nomor 3 ada Nichiyou wa sakao shitari souji shitari shimasu. Katanya hari Minggu bermain sepak bola dan bersih-bersih. Melalui kalimat terakhirnya, melalui kata kerja shimasu di akhir kalimat ini, kita tahu kalau hari Minggu ini adalah hari Minggu yang akan datang. Karena shimasnya tidak menggunakan bentuk lampau, tidak menggunakan shimashita ya. Jadi
Simas yang belakang itu mengikuti keterangan waktu yang ada di depan ya. Jadi kalau misalnya dia belum lampau berarti pakainya simas. Kalau udah lampau pakainya simasta. Dan itu harus ditutup dengan simas ya. Tapi si simas ini boleh berubah-ubah. Misalkan boleh menjadi sinakere banarimaseng atau apapun itu. Yang penting harus ditutup dengan simas. Tari, tari, simas. Tanpa ada kata kerja lain selain simas ya. Kayak yang selanjutnya, di bunpol selanjutnya, terakhir ya, di bab ini, ada kata sifat i-nya dicoret, diganti sama ku. Lalu kata sifat na-nya itu diganti dengan ni. Kata benda juga ditambah jadi ni. Lalu ditambah narimas. Jadi kata sifat i-nya dicoret, ganti ku tambah narimas. Kata sifat na-nya dicoret, diganti ni, ditambah narimas. Kata benda ditambah ni, ditambah narimas. Yang artinya menjadi. Menjadi di sini menunjukkan perubahan keadaan ya. Tapi menunjukkan keinginan untuk menjadi sesuatu juga bisa. Untuk ingin menjadi apapun itu bisa. Contohnya, yang nomor 1 di situ ada orang ya, cewek lagi kepanasan tuh, bawa kipas. Itu berarti menjadi panas. Jadi atsuku narimas yang artinya menjadi panas. Kalau musim panas, otomatis udaranya itu, cuacanya itu akan berubah menjadi panas. Jadi atsuku narimas yang artinya menjadi panas. Contoh yang kedua, ada bapak-bapak lagi senam nih. Dan kelihatannya dia ceria banget, sehat gitu. Jadi di nomor 2 ini, mainichi supotsu shimasu kara genki ni narimasu. Yang artinya, karena setiap hari berolahraga, jadi sehat. Menjadi sehat. Kalau nggak olahraga, berarti menjadi sakit. Kalau menjadi sakit, berarti byoki ni narimasu. Menjadi sehat, genki ni narimasu. Menjadi sakit, byoki ni narimasu. Nah, kalau untuk yang nomor 3, ini cita-cita ya, bisa juga untuk cita-cita nih narimas ini. Di situ ada profesi, tahu sendiri lah ya, bawa stetoskop ya, pakai baju putih, ya itu dokter. Ceritanya kalau pengen jadi dokter, berarti isani naritai desu. Masih ingat kan pola kalimat yang keinginan untuk kata kerja itu, yang masnya diganti jadi tai. Jadi di sini juga narimas juga bisa ya menjadi keinginan, tinggal masnya aja dicoret diganti jadi tai. Jadi isani naritai berarti artinya ingin menjadi dokter. Ingin menjadi guru berarti sensei ni naritai. Minasang wa nani naritai desu ka? Jawab ya pakai keinginan kalian masing-masing. Nah, sebagai contoh kata bendanya lagi ya. Kalau kita birthday, ulang tahun, kan kita ngeganti umur dong ya, otomatis ya. Ganti umur. Nah, itu juga pakai pola kalimat ni narimas ini. Cuman pakainya kata benda, karena umur kan termasuk kata benda ya. Jadi misalkan ulang tahun sekarang kamu itu menjadi 18 tahun. Berarti bahasa Jepangnya juhasai ni narimasu atau juhasai ni narimashita. Gitu. Oke, minasang, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterima ya. Terima kasih. Ganbatte kudasai ne, minasang. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya ya.